Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan Kitab Bulughul Maram, membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masuk pada hadis yang ke-259 tentang perintah dari Rasulullah SAW agar sholat sebagaimana yang kalian melihat aku sholat. Artinya para sahabat Nabi SAW melihat bagaimana Nabi sholat, hendaknya mengikuti Nabi. Silakan. Hadis nomor 259 dari Malik bin Al-Khuwairith radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, inilah hadis dari Malik bin Al-Khuwairith. Malik bin Al-Khuwairith radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, yang berarti perintah kepada para sahabat, perintah kepada umatnya pula, kepada kita semuanya. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Al-aslu bil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu adalah untuk wajib, untuk perkara yang wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Maka di sini hukumnya wajib mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi mengatakan, "Shallu," salatlah kalian, "kama ra'aitumuni," sebagaimana kalian melihat aku usolli, salat. Berarti kalau kita lihat nih, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya dari mulai takbir, bagaimana cara mengangkat takbirnya, tangannya seberapa, sepundak, sedaun telinga, dan yang lainnya. Ini yang dilihat oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Maka sholat ya seperti itu, sebagaimana yang dilihat oleh para sahabat, bagaimana Nabi SAW praktek sholatnya. Jadi namanya sifat sholat Nabi, cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini masuk kalau perbuatan namanya sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, kalau kita tahu dari mana tata cara sholat Nabi? Coba dari mana? Dari mana kita tahunya? Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat. Tentunya kita mengambil riwayat yang sahih, yang kuat, yang bisa dipercaya, maka kita mengikutinya. Nah, shallu kama ra'aitumuni usolli. Makanya kalau kita ingin memperdalam di antaranya, bisa yang sederhana, buku ada kitab sifat salat Nabi, banyak Syekh Albani rahimahullah, Syekh Jibrin dan yang lainnya. Ya, yang penting kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah hadis yang ke-260 tentang sholat sesuai dengan kemampuannya. Hadis nomor 260 dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah dengan berdiri, jika kamu tidak mampu maka dengan duduk.
Jika kamu tidak mampu, maka dengan berbaring di atas lambung atau miring. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Saya katakan hadis ini yang setelahnya telah gugur dari naskah A, namun kedua hadis ini tercantum dalam naskah B dan C. Dalam naskah C tercantum wa ila fa'aumi, dan jika tidak mampu maka hendaklah engkau berisyarat. Dan pada catatan kakinya terdapat perkataan As-Sun'ani dalam Subul As-Salam. Kami tidak mendapatkannya dinisbatkan pada naskah Bulugh Al-Maram. Dan Al-Bukhari telah meriwayatkannya tanpa perkataan wa illa fa'aumi, dan jika tidak mampu maka hendaklah engkau berisyarat. Oleh karena itu saya tidak menetapkannya dalam bagian utama naskah Bulughul Maram karena tidak terdapat dalam hadis tersebut, dan penyebutannya di sana adalah sebuah kekeliruan yang sudah berlangsung lama. Silahkan lihat di Nasab Al-Rayah dan Ad-Rayah, dan penulis menyebutkannya secara benar dengan nomor 350. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian contoh yang disampaikan oleh Nabi SAW tata cara sholat ketika orang itu tidak mampu. Tadi hadis sebelumnya, suruh sholat sebagaimana yang kalian melihat aku sholat, kepada para sahabat. Kemudian Nabi SAW memberikan berikutnya perintah sholat sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak bisa berdiri, dengan duduk. Kalau tidak duduk, dengan berbaring. Hadisnya dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sholli qa'iman." Salatlah dengan cara berdiri. Yang namanya berdiri merupakan ini apa? Kalau berdiri paling utama. Itu syarat apa? Syarat sholat. Harus berdiri. Sholli qa'iman. Jadi harus berdiri kalau mampu. Sholli qa'iman. Fa illam tastati faqa'idan. Kalau tidak mampu untuk berdiri, maka boleh duduk. Jadi syarat orang sholat sambil duduk kalau memang dia tidak mampu untuk berdiri, ya. Kondisi kalau berdiri nggak bisa, maka boleh di situ. Mungkin karena sakit atau karena tidak memungkinkan untuk berdiri, ya. Kayak soal kendaraan tidak mungkin untuk berdiri, bisa dengan duduk. Kalau tidak memungkinkan untuk berdiri. Fa illam tastati fa'ala jambin. Kalau dia tidak mampu untuk duduk, tadi berdiri nggak mampu, duduk sudah nggak mampu, maka fa'ala janbin, maka dia bisa sambil berbaring, sambil tiduran. Ya, seperti halnya orang yang lagi sakit, kalau ternyata dia tidak bisa untuk duduk, ya udah sama sambil berbaring, sambil tiduran. Ini menunjukkan bahwasanya begitu mudah agama Islam, tapi tidak boleh dipermudah. Itu gampang nggak boleh, tapi mengikuti aturan yang ada. Kemudian kalau misalnya ada orang, saya nggak mampu untuk wudu, maka ada solusi dengan tayamum. Ketika misalnya lagi sakit di rumah sakit atau yang lainnya, bisa dengan tayamum. Artinya tetap sholat kapanpun dan dimanapun ya kita berada. Ini hadis yang dibawakan oleh Syekh di sini, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Tadi catatannya sudah dibacakan oleh Mas Sarono, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya untuk menjaga sholat dimanapun dan kapanpun, ya. Sholat itu sudah tiba waktunya, kita bisa melaksanakannya, mengerjakannya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.